Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu berada dalam keadaan senang dan bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan di minggu sebelumnya, yaitu mengenai stoikiometri. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa di dalam hati agar ilmu yang diterima dapat menjadi bermanfaat dan ketika mencarinya atau mempelajarinya, itu akan menjadi amal yang baik untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komposisi dan kadar zat, yang mana ini masih sangat berkaitan dengan materi-materi di pertemuan sebelumnya, seperti persamaan kimia, lalu hukum-hukum dasar kimia, dan yang terakhir terutama berkaitan dengan konsep-konsep yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, seperti konsep mol, AR, dan MR, seperti itu. Komposisi zat dinyatakan dalam persen massa. Perhitungan persen massa untuk setiap komponen dapat menggunakan persamaan berikut. Massa komponen dibagi dengan massa zat. Massa komponen ini adalah komponen yang kita cari dan massa zat ini adalah massa total dari campuran yang mengandung komponen ini. Dikali dengan 100%. Nah, sebagai contoh, adalah sebanyak 11,2 gram batu kapur dianalisis. Hasilnya menunjukkan terdapat 10,4 gram CaCO3, 0,61 gram MgCO3, dan sisanya merupakan endapan. Tentukan komposisi kimia batu kapur tersebut. Hal yang pertama kita tentukan dulu komponen-komponen yang akan kita cari. Ada CaCO3, MgCO3, dan endapan. Menentukan komposisi kimianya, komposisi kimia batu kapur tersebut. Nah, lalu untuk massanya, seperti yang kita tahu, untuk CaCO3 ada 10,4, MgCO3 ada 0,61, dan untuk endapan itu diperoleh dari massa total dikurangi massa CaCO3 dan dikurangi massa MgCO3. Sehingga diperoleh 0,19. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan persen massa dengan menggunakan rumus massa zat dibagi dengan massa total dikali 100%. Untuk persen massa CaCO3 adalah 10,4, massanya dibagi 11,2 itu massa total dikali 100%. Ini dapat hasil 92,86%. Untuk MgCO3 dengan cara yang sama, dengan langkah yang sama, diperoleh hasil 5,44%. Dan untuk massa endapan dengan langkah yang sama diperoleh hasil 1,7%. Jadi komposisi kimia dalam batu kapur tersebut adalah mengandung 92,86% CaCO3, 5,44% MgCO3, dan 1,7% endapan. Selanjutnya ada komposisi zat secara teoritis. Nah, komposisi zat secara teoritis merupakan komposisi zat yang ditentukan dari rumus kimianya. Untuk zat yang berupa senyawa, komposisinya secara teoritis dapat dinyatakan dalam persen massa unsur dalam senyawa. Ini ya, persen massa unsur dalam senyawa, yaitu angka indeks dikali AR dibagi MR senyawa dikali 100%. Sebenarnya secara konsep itu tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya, hanya saja kalau yang sebelumnya itu adalah komponen dari total massa, untuk secara teoritis ini adalah unsur dari senyawanya gitu, berdasarkan rumus kimianya. Makanya di sini ada angka indeks. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, adalah tentukan komposisi unsur C, H, dan O dalam glukosa yang mempunyai rumus ini, C6, H12O6 dengan air C12, H adalah 1 dan O adalah 16. Hal yang pertama kita laksanakan adalah mencari massa molekul relatif dari glukosa. Nah, seperti yang kita tahu, massa molekul relatif adalah penjumlahan dari massa atom relatif setiap penyusunnya. Nah, ini ada 16, ada yang pertama untuk unsur C gitu ya. Ada 6 unsur C dikali 12. Dan untuk unsur H ada 12 dikali dengan 1. Dan untuk unsur O ada 6 dikali dengan 16. Maka diperoleh
Untuk MR dari glukosa adalah 180. Selanjutnya kita cari dulu komposisi dari unsur C. Ini persen masanya adalah AI atau indeks dikali ARC dibagi MR glukosa. Ininya tadi 6 dikali 12 dibagi 180 dan diperoleh 40%. Lalu untuk unsur H dengan cara yang sama itu akan diperoleh 6,7%. Dan untuk unsur O dengan cara yang sama juga diperoleh 53,3%. Nah, jadi perbedaan di sini hanya menggunakan AI lalu dikali AR dan dibagi MR glukosa atau total. Sama-sama konsepnya sama seperti dengan sebelumnya. Hanya saja di sini AI-nya indeksnya berperan gitu, dan AR. Selanjutnya menentukan rumus kimia zat. Untuk rumus kimia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rumus empiris, yaitu yang menunjukkan perbandingan atom-atom yang terdapat dalam suatu senyawa. Perbandingan tersebut dinyatakan dalam bilangan bulat terkecil atau sederhana, mungkin bahasa lainnya. Nah, rumus molekul adalah yang kedua. Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Perbedaannya, kalau rumus empiris itu menunjukkan perbandingan. Dan perbandingannya merupakan bilangan bulat terkecil atau tersederhana. Sedangkan rumus molekul itu hanya menyatakan jumlah atom yang menyusun. Seperti itu. Itu ya perbandingannya. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya yang pertama adalah air. Nah, air rumus molekulnya adalah H2O. Nah, ini menunjukkan jumlah atom H yang menyusun air itu ada 2 atom H dan ada 1 atom O. Nah, kenapa rumus empirisnya sama? Karena perbandingan H dan O di air itu udah paling sederhana gitu. Udah H2, H-nya 2 dan O-nya 1. Itu perbandingannya itu 2 banding 1, tidak bisa lebih sederhana lagi seperti itu. Nah, kita ambil contoh lain yaitu glukosa. Untuk glukosa, rumus molekulnya adalah C6H12O6. Ini menunjukkan di sana terdapat 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O gitu ya, yang membentuk glukosa. Nah, tapi perbandingannya itu belum sederhana karena perbandingannya adalah 6, 12, 6. Nah, ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 6. Jadi perbandingannya adalah 1, 2, 1. Sehingga rumus empirisnya adalah CH2O. Begitu juga dengan benzena. Di sini terdapat 6C dan 6 atom H. Yang secara perbandingan itu tidak sederhana dan sehingga kalau disederhanakan rumus empirisnya adalah CH. Itu juga dengan etilena. Terdapat 2 atom C dan 4 atom H. Namun perbandingannya 2 banding 4 belum sederhana. Maka jika disederhanakan menghasilkan rumus empiris yaitu CH2. Seperti itu. Selanjutnya adalah menentukan rumus empiris. Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan massa setiap unsur. Menentukan massa, dan yang kedua adalah menentukan molnya. Lalu dibuat perbandingan. Dan yang ketiga, perbandingan mol tersebut diubah menjadi bilangan yang sederhana. Itu ya, 3 poinnya. Jadi yang pertama massa, yang kedua mol, yang ketiga perbandingan. Nah, ini contohnya. Seorang teknisi membakar 4,5 gram senyawa organik yang mengandung C, H, dan O dengan senyawa O2 murni. Reaksi ini menghasilkan 6,6 gram CO2 dan 2,7 gram H2O. Tentukan rumus kimianya. Ini untuk AR C12, H itu 1, dan O itu 16. Oke, jawab. Sama seperti yang sebelumnya ya. Yang pertama kita tentukan dulu unsur-unsur yang ingin dicari, yaitu C, H, dan O. Setelah itu menentukan massa unsur. Itu langkah pertama tadi yang telah disebutkan, menentukan massa unsur. Nah, kita mulai dulu dari sini. Seperti yang telah kita pelajari, massa sebelum reaksi dan setelah bereaksi adalah sama. Maka jika CH dan O di sini adalah sebelum reaksi dan CO2 di sini adalah setelah bereaksi,
massa C di sini akan sama dengan massa C di sini. Karena sebelum dan setelah reaksi itu akan sama. Begitu juga dengan H. Massa H di sini akan sama dengan massa H di sini. Dan yang terakhir O. Massa O di sini kan sama dengan yang di sini dan di sini. Tapi di saat direaksikan, itu O-nya itu tidak hanya dari senyawa organiknya, tidak hanya dari CH dan O, karena ada nih dari O2 murni, dari O2. Sehingga nantinya massanya itu tidak bisa, atau harus, kalau mencari massa oksigen itu adalah massa di kanan, penjumlahan dari massa ini ya, CO2 dan 2O, ini O-nya di sini, itu setaranya tidak hanya setara dengan ini, tapi ada penjumlahan juga dengan ini. Maka nanti akan berpengaruh ke perhitungan. Nah, jadi untuk mencari unsur C ini adalah sama dengan unsur C yang ini, untuk mencari unsur H sama dengan unsur H yang ada di sini, tapi untuk mencari unsur O di sini tidak akan sama dengan kedua ini. Lalu caranya adalah dengan mengurangi unsur total, massa total dengan massa nanti massa C dan massa H. Seperti itu. Untuk C, ya ini indeks C-nya dari CO2 adalah 1 dan ARC itu 12. Lalu massa molar CO2 adalah 44. Sehingga diperoleh, ya ini massanya, massa CO2 6,6 misalnya. Massa karbonnya adalah 1,8 gram. Begitu juga dengan H. Ini indeks H dari H2O adalah 2 dan ARH adalah 1. Massa molarnya dari H2O adalah 18 dikali dengan massa tadi yang diketahui, maka massa hidrogen adalah 0,3. Selanjutnya untuk O, tadi karena sudah dibahas ya sebelumnya, dicarinya dengan mengurangi massa sampel oleh massa karbon dan massa hidrogen. Sehingga diperoleh dari perhitungan adalah 2,4 gram. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menentukan mol unsur. Mol adalah massa dibagi dengan airnya. Jadi massa C sudah diketahui dibagi dengan air diperoleh 0,15. Massa H2O juga sudah diketahui dibagi dengan air, jadi 0,3, airnya 1 berarti tetap. Dan untuk O juga sama, massanya sudah diperoleh dibagi dengan air dan diperoleh 0,15 mol. Nah, tahap yang ketiga adalah membuat perbandingan. Membandingkan mol C, mol H, dan mol O. Ada 0,15 berbanding 0,3 berbanding dengan 0,15 lagi. Karena ini perbandingannya bukan merupakan bilangan bulat sederhana, maka dari itu perlu disederhanakan dengan cara membaginya dengan 0,15. Sehingga diperolehlah perbandingannya adalah 1:2:1. Dari sini kita mendapatkan rumus empiris senyawanya adalah CH2O. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menentukan rumus molekul. Nah, rumus molekul merupakan bilangan bulat dari rumus empirisnya. Dan apabila rumus empiris serta massa molekul relatif atau MR-nya diketahui, maka rumus molekul dapat ditentukan. Nah, ini ya, rumus molekul merupakan bilangan bulat, jadi rumus empiris dikali dengan N. N itu biasanya nantinya bertindak sebagai indeks. Kalau di atas juga nggak apa-apa ditulisnya. Nah, rumus molekul itu sama dengan N dikali MR rumus empiris. N itu bilangan bulat ya. Nah, ini contohnya. Stirena mempunyai massa molekul relatif atau MR sebesar 104. Nah, jika diketahui rumus empirisnya adalah CH, maka rumus molekul stirena adalah ini ya, rumus stirena itu adalah rumus empiris stirena dikali dengan N. Dan MR stirena adalah N dikali MR CH. MR stirena diketahui yaitu 104. N yang di sini. Lalu indeksnya di sini CS itu satu indeksnya, H juga 1. Ini 1 dikali 12. Ini 1 dikali 1.
Berarti 104 adalah N dikali 12 tambah 1. 104 adalah 13N. Ini N adalah 104 dibagi 13. Ya, nanti ininya dicoret. N adalah 8. Seperti itu. Nah, maka rumus molekul styrene adalah CH, ini indeksnya 8, atau C8H8. Nah, di sini ada beberapa gambar. Di sini ada polusi udara. Nah, seperti yang kita tahu beberapa bahasan kayak, wah udaranya sudah sangat kotor. Itu dilihat dari kadarnya. Kadar polusinya itu sudah sangat tinggi. Katanya seperti itu. Ini untuk urea, ini ada kadar nitrogen ada sebesar 46%. Dan ini adalah vitamin. Atau biasanya kalau vitamin atau obat itu ya, kita harus menentukan dulu dosis. Nah, dosis ini merupakan kadar. Bagaimana cara menentukan kadar dari suatu zat dalam campuran? Nah, kadar zat. Kadar zat itu dapat ditentukan dengan yang pertama itu persen massa. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam persen massa zat terlarut. Yang mana massa zat terlarut itu per 100 unit massa larutan. Per persen ya, per 100 menit. Per 100 unit maksudnya. Biasanya satuan massanya yaitu dalam gram. Nah, ini persen massa zat dalam larutan itu massa total larutan. Ini jika diketahui massanya dikali 100%. Yang kedua itu persen volume. Itu konsepnya sama, hanya saja di sini yang diketahuinya adalah berupa volume. Jadi volume zat dibagi volume larutan dikali 100%. Untuk pengerjaannya sama dengan yang tadi komposisi zat. Cuman komposisi zat untuk mengetahui komposisi dari suatu senyawa, sedangkan untuk persen atau persen massa dan persen volume ini mengetahui kadar suatu unsur dari suatu senyawa gitu. Perbedaannya di sana. Selanjutnya adalah bagian per juta atau part per million. Ini digunakan bila kadar dalam suatu campuran sangat sedikit. Nah, ini rumusnya ya. Massa zat dalam larutan dibagi massa total larutan dikali 1.000 ppm. Nah, selanjutnya adalah bagian per miliar atau part per billion. Nah, digunakan bila kadar dalam suatu campuran sangat sedikit, berarti lebih sedikit dari ppm ya, karena ini adalah miliar, tadi juta. Rumusnya sama, cuman ini yang dikalinya dikali dengan 1 miliar. Seperti itu. Ini contohnya, sebanyak 1 kg sampel air sungai setelah diteliti mengandung 10 mg Pb. Berapa kadar Pb dalam sampel sungai tersebut? Sini perbandingannya sangat jauh ya. Di sini kilogram, di sini adalah miligram. Perbandingannya itu 1 juta. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui kadarnya, kita menggunakan ppm. Massa campuran 1 kg kan air sama dengan 1 juta miligram. Massa Pb adalah 10 gram, maka kadar Pb dalam air sungai adalah massa zat dibagi massa campuran dikali 10⁻⁶ ppm. 10 mg dibagi dengan 1 juta miligram. Ingat, satuannya harus sama ya, sehingga bisa dibagi. Kalau dibagi habis. Nah ini 1 juta juga ini di sini juga ada 1 juta, maka dapat dioperasikan atau dapat dibagi menjadi habis, sehingga kadarnya adalah 10 ppm. Contoh lainnya, berapa konsentrasi dalam ppb, part per billion, dari PCBS atau polychlorinated biphenyl dalam tumpahan bahan kimia. Jika terdapat 0,06 mg pada 4.600 kg tanah. Nah, ini sangat-sangat jauh ya gitu ya perbandingannya. Nah, ini kilogram, ini miligram, ini ribuan, dan ini malah jadi desimal itu 0, jawab
Masa PCBS ini kita coba ubah menjadi lebih sederhana ya. Ini 0,060, ini diubah menjadi 60 mikrogram. Nah, maka konsentrasi PCBS dalam tumpahan bahan kimia adalah, jadi ini adalah mencari konsentrasi PCBS dalam 4.600 kg tanah. Nah, tanahnya juga ini kilogram diubah ke mikrogram, biar tidak sulit ya. Biar bisa dioperasikan tadi, seperti tadi. Tuannya bisa dibagi jadi hilang. Ini yang 10/9 juga bisa dioperasikan. Jadi ini tinggal 60 dibagi dengan 4.600. Sehingga hasilnya adalah 0,013 ppb atau part per billion. Selanjutnya adalah molaritas. Apa itu molaritas? Molaritas itu menyatakan banyaknya zat terlarut dalam 1000 gram zat pelarut. Nah, lambangnya adalah M kecil. Mol zat terlarut dalam 1000 gram zat pelarut. Jadi patokannya adalah 1000 gram zat pelarut. Nah, lalu yang keenam ada molaritas. Bedanya dikit ya. Ini molalitas pakai L dan ini adalah molaritas dengan R. Ya. Dan lambangnya adalah M besar. Apa itu molaritas? Yaitu menyatakan larutan yang mengandung 1 mol zat dalam 1 liter. Ya, perbedaannya ini dalam 1000 gram pelarut dalam gram. Kalau molaritas itu dalam gram. Kalau molaritas itu dalam liter. Perbedaannya sedikit. Nah, contohnya, tentukan molaritas jika 4 gram NaOH dilarutkan dalam 2 liter air dan 500 ml air. Nah, karena ini diketahui liternya, jadi kita tahu ini molaritas. Atau nanti ketika pertanyaannya, tentukan kadar atau konsentrasi kadar itu jika 4 gram NaOH dilarutkan dalam ini liter. Jadi nanti ketika misal ditanyakannya kadar saja gitu ya, tidak menunjukkan molaritas atau molalitas, kalau diketahuinya liter berarti pakainya yang molaritas gitu. Seperti itu. Kalau diketahuinya adalah massa pelarutnya, berarti yang dipakainya adalah molalitas. Seperti itu. Nah, yang pertama seperti biasa kita mencari mRNaOH dulu. mRNaOH adalah 40, lalu mencari molnya. 4 dibagi 40, sehingga diketahui kalau molnya adalah 0,1 mol. Selanjutnya, dalam 2 liter air. Jadi, M sama dengan mol per V. 0,1 mol dalam 2 liter. 0,05 mol per liter. Atau sama dengan 0,05 molar. Jadi, molar di sini itu sama dengan mol per liter. Seperti itu. Lalu dalam 500 ml air. Nah, mol dikali 1000 per pi. Mengapa di sini menjadi 1000 per pi? Karena 500 ml-nya tidak akan kita ubah menjadi 0,5. Seperti yang kita tahu, 500 ml sama dengan 0,5 liter. Nah, tapi ketika kita tidak akan mengubahnya, itu gampang saja. Berarti mol ini, V ini, di atasnya dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena 0,5 liter untuk menjadi mililiter itu dibagi 1000 juga. Maaf ya jelek, intinya ini dibagi 1000. Ya. Jadi kalau ini misal V per 1000, 1000-nya akan naik ke atas. Jadi mol dikali 1000 dibagi V. Artinya rumusnya M sama dengan mol dikali 1000 dibagi V. Ini 0,1 mol, ini 1000, ini 500. Ini satuannya masih liter ya. Maksudnya sudah menjadi liter karena ini dikali 1000.
ini menjadi 2, dioperasikan menjadi, ini bisa dibagi, ini jadi 10 bagi 5 itu 2, kali 0,1 itu jadi 0,2 mol per liter. Nah, selanjutnya yang molalitas. Hitunglah molalitas larutan yang mengandung 4 gram NaOH yang terlarut dalam 250 gram air. Ketahui air Na 23, O16, dan H adalah 1. Jawab, masa zat terlarut 4, maka seperti biasa kita cari dulu mRNA-OH-nya. 23 tambah 16 tambah 1 adalah 40. Massa zat pelarut adalah 250 gram. Kita tulis dulu data-data yang kita ketahui dari soal. Nah, lalu masukkan ke rumus. M adalah massa per mR. Mengapa ditulisnya massa per mR? Karena kita belum mengetahui molnya. Masanya 4 gram dibagi mR, 40, dikali 1000 per P. M-nya 4 gram dibagi 40 kali 1000 kali 250 gram. Maka dapat diketahui kalau molaritasnya adalah 0,4 molar. Seperti itu. Selanjutnya, kemolaran larutan campuran. Campuran dari 2 larutan atau lebih larutan yang memiliki konsentrasi berbeda. Nah, ini untuk M3 itu ya adalah V1 kali M1 ditambah V2 kali M2 dibagi V1 tambah V2. Kalau ada 2 larutan yang dicampurkan dan keduanya itu hanya diketahui ini volume dan molaritas. Tapi kalau misalkan diketahui molnya itu tinggal saja langsung N1 tambah N2 dibagi volume total gitu. Itu akan didapat molaritas campuran. Nah, selanjutnya pengenceran. Pengenceran adalah penambahan zat terlarut ke dalam suatu larutan. Contohnya cat sebelum digunakan biasanya ditambahkan air dulu. Nah, itu biar catnya kan lebih encer. Itu namanya pengenceran. Nah, dan jika nilai V bertambah, volume bertambah, tapi molnya tetap, maka nilai M akan berkurang. Kan tadi rumusnya itu adalah molaritas ya, M sama dengan N per V. Jadi kalau V-nya naik, berarti ininya yang akan berkurang. Karena ininya tetap dibagi yang membesar, ininya akan mengecil. Itu dengan V2 ini V2 M2. Nah, ini contohnya di sini. Berapakah volume dari larutan asam sulfat 2 molar yang dibutuhkan untuk membuat 200 ml larutan H2 dulu ya. M1-nya 2 molar ini. M2-nya adalah 0,5 molar dan V2 adalah 200 ml. Maka yang dicari adalah V1 ya. M1 V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya 2 molar dikali V sama dengan 0,5 molar M2 kali V lagi 200 ml. Ini dapat dihilangkan ya. Dapat dioperasikan. Dan didapat V1-nya nanti adalah 50 ml. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah fraksi mol. Jumlah mol zat dalam larutan dengan jumlah total mol semua ada yang massa. Kalau fraksi mol adalah
mol per mol. Seperti itu. Nah, ini fraksi mol terlarut. Zat terlarut adalah zat yang ditambahkan ke pelarutnya. Contohnya pelarutnya air, terlarutnya obat. Nah, obat air contohnya seperti itu. Nah, jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah zat mol terlarut ditambah jumlah mol zat pelarut. Nah, ini untuk secara matematisnya ya, biar lebih mudah, X2 itu fraksi mol lambangnya adalah X. Itu adalah N dibagi N2 ditambah N1. Nah, dan untuk fraksi mol zat pelarut, jumlah mol zat pelarut bagi jumlah zat mol pelarut. Sama ya, seperti tadi, N1, 1 tambah N2, seperti itu. Jadi, dibaginya jumlah mol total. N2 per jumlah mol total, untuk N2 tambah N1, dan N1 dibagi jumlah mol total. Seperti itu. Nah, karena ini adalah perbandingan, maka untuk N2 ditambah X2 ditambah X1 itu hasilnya akan ini contohnya sebanyak 90 gram urea dengan MR60 menurutkan 5 gram plus fraksi mol masing-masing zat. Nah, pertama, IMR 1,5 mol diperoleh 8,5 mol, maka X urea atau X terlarut itu mol urea dibagi mol urea tambah mol air. 1,5 dibagi 1,5 tambah 8,5 atau 1,5 dibagi 10 hasilnya adalah 0,15. Nah, untuk mencari X air itu ada dua cara. Yang pertama, 1 dikurangi 0,15. Nanti diperoleh hasilnya. Yang kedua adalah dengan cara yang sama. X air sama dengan mol air bagi mol urea tambah mol air atau mol total. Ini tadi X airnya 8,5 dibagi 10. Hasilnya 0,85. Ini itu dikurangi 0,15 juga nanti hasilnya sama 0,85. Seperti itu. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Jika ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di Google Classroom. Nah, jadi atau bisa chat langsung secara PC. Jadi sekian untuk hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.